Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yunita Indra Permatasari, NEM B101-80576, kelas manajemen D, akan menyampaikan tentang review jurnal internasional tentang bab 5, 6, dan 7. Jurnal 5 yang berjudul Sustainable Business Models for Inclusive Growth Toward a Conceptual Foundations of Inclusive Business, atau model bisnis berkelanjutan untuk pertumbuhan inklusif menuju landasan konseptual bisnis inklusif. Selanjutnya yaitu penulisnya yaitu George C. Sonev tahun 2020. Tujuan untuk membangun landasan konseptual yang sangat dibutuhkan dari IP dan model bisnis mereka. Ini dilakukan secara kritis, meninjau dan memposisikan IP atau M dalam berbagai bidang literatur, mulai dari pertumbuhan inklusif dan pembangunan inklusif hingga model bisnis berkelanjutan atau SBM, perusahaan sosial dan hibrida organisasi. Definisi baru dari kedua konsep ini kemudian diusulkan bersama dengan penggambaran yang lebih univokal, batas-batas konseptual. Dengan demikian, kontribusi konseptual ini tidak hanya berharap untuk menginspirasi debat intelektual, tetapi juga untuk memfasilitasi pengembangan metode dan jenis penyelidikan empiris yang dapat berkontribusi untuk landasan teoritis lebih lanjut dan menginformasikan IP atau M pengembangan dan inovasi dalam praktik. Selanjutnya yaitu kesimpulan, menanggapi kebutuhan untuk memeriksa dan mengembangkan secara kritis definisi yang lebih univokal untuk dua konsep yang banyak atau salah digunakan di wacana perkembangan kontemporer, IBM dan NIB. Usulan definisi sangat berbeda dari yang biasa digunakan di pengembangan studi komunitas. Definisi IBM yang diusulkan misalnya berfokus pada keterlibatan produktif dari kelompok yang tidak terkekang daripada yang miskin, melalui penciptaan nilai solusi untuk masalah yang terabaikan dan tanggung jawab terhadap hasil yang merugikan dan eksternalisasi negatif langsung. Selanjutnya ada jurnal ke-6 yang berjudul The Search for Global Competence from International HR to Talent Management, atau pencarian kompetensi global dari SDM internasional hingga bakat pengelolaan. Selanjutnya penulisnya yaitu Wayne F. Cascio dan John W. Boudreau tahun 2016. Tujuan yaitu menjelaskan evolusi pencarian global kompetensi melalui lensa unik, analisis konten 50 tahun, dan review penelitian yang dipublikasikan di bidang HR International Management atau IHRM, dan yang terbaru manajemen bakat atau TM dengan penekanan khusus pada Journal of World Business atau dikenal sebagai Columbia Journal of World Business dari 1965 hingga 1996. Selanjutnya metodenya menggunakan analisis konten, metode yang mengubah kualitatif materi menjadi materi kuantitatif yang selanjutnya dapat dianalisis, tunduk pada batasan pengukuran tingkat nominal. Lebih khusus lagi, prosedur pengumpulan data kami terdiri dari meninjau setiap artikel yang diterbitkan di setiap terbitan Journal of World Business dari 1965 hingga 1996, dikenal sebagai Columbia Journal of World Business, antara edisi perdana tahun 1965 dan edisi terakhir tahun 2014 atas dasar isinya. Selanjutnya ada kesimpulan, ringkasan tren bisnis apapun selama periode 50 tahun adalah memang selektif dan agak subjektif, namun luas tren bisnis global, strategi dan kesuksesan berkelanjutan yang kami miliki telah dicatat di sini menonjol di banyak disiplin ilmu dan sumber. Sebagai kesimpulan umum, penelitian di Journal of World Business menunjukkan pola bisnis tertinggal dan global tren tempat kerja dan kurangnya partisipasi praktisi. Tampaknya masih ada ruang untuk perbaikan, menerbitkan penelitian yang mengadopsi posisi terdepan sehubungan dengan masalah yang muncul, bukannya tertinggal.
Selanjutnya ada jurnal yang ketujuh yang berjudul Change in Frontline Supervisor Safety Leadership Practice After Participating in a Leadership Training Program. Does Company Size Matter? Atau perubahan dalam praktik kepemimpinan keselamatan pengawas garis depan setelahnya berpartisipasi dalam program pelatihan kepemimpinan. Apakah ukuran perusahaan masalah? Selanjutnya ada penulis yaitu Natalie F. Skatsta, Linda M. Goldenhart, dan Stephanie K. Johnson tahun 2020. Tujuannya yaitu penelitian menunjukkan bahwa pemimpin garis depan di perusahaan konstruksi berukuran lebih kecil seringkali bekerja di lingkungan dengan keselamatan yang lebih sedikit aktivitas dan memiliki akses yang lebih sedikit ke pelatihan keselamatan daripada mereka yang bekerja untuk perusahaan konstruksi yang lebih besar. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Yang pertama yaitu sampel. Data yang dianalisis berasal dari survei yang diselesaikan oleh pengawas garis depan atau selanjutnya disebut sebagai pemimpin. N sama dengan 286 yang berpartisipasi dalam studi evaluasi pelatihan FSL. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Singkatnya, temuan ini menunjukkan bahwa pelatihan FSL meningkatkan pemahaman pemimpin garis depan dan penggunaan praktik kepemimpinan keselamatan, praktik keselamatan, dan pelaporan kru tentang kondisi terkait keselamatan terlepas dari ukuran perusahaan tempat mereka bekerja. Namun FSL tampaknya paling efektif dalam meningkatkan keterampilan kepemimpinan keselamatan bagi mereka yang bekerja untuk perusahaan kecil. Masa depan penelitian diperlukan untuk lebih memahami bagaimana FSL dalam kombinasi dengan intervensi sistem manajemen keselamatan lainnya dapat membantu perusahaan konstruksi kecil meningkatkan iklim keselamatan mereka dan hasil keselamatan. Nah, untuk lebih lengkapnya dapat dibaca dalam PDF jurnal yang telah dilampirkan. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.